kita ambil sheet-nya ya. Untuk ambil sheet, tadi saya mau ambil 3 sheet, berarti entry-nya adalah 0, 3, Y1. Ya. Masih ingat ya Bapak Ibu ya, 0, 3, Y1. Berarti ambil 3 sheet, kelas Y segmennya 1. Bagi yang nanti ingin review lagi, jangan khawatir nanti untuk tutorial atau cara untuk booking sistem Saber ini, cara booking melalui Saber 360 ini sudah kita record, nanti akan kita sampaikan juga ya bagi Bapak Ibu yang membutuhkannya atau memerlukannya terkait aktivitas mengajarnya. Berarti tadi 0, 3, Y1, berarti saya mau ambil 3 sheet, kelas Y segmennya 1. Ketika saya enter, nanti akan terambil sheet-nya ya. Kemudian rencana penumpang mau pulangnya juga, berarti kan pulangnya dari Hong Kong ke Jakarta 5 hari setelahnya, berarti 25 April. Berarti kita ambil pulangnya atau buka jadwal pulangnya dulu, berarti 125 APR HKG CGK NDGA. Misalnya seperti ini. Tadi yang berangkat sudah diambil, sekarang yang pulangnya enter. Kemudian saya ambil sheet-nya sama, misalnya saya mau ambil 3 sheet, kelas Y segmen 1, berarti 0, 3, Y1. 0, 3, Y1 berarti ambil 3 sheet, kelas Y segmennya segmen 1. Enter. Oke, berarti untuk jadwal berangkat dan pulangnya sudah terambil. Berikutnya adalah kalau kita lihat langkah-langkahnya, kita input nama penumpangnya. Untuk nama penumpang, boleh bantu saya Bapak Ibu untuk entry depannya pakai entry apa atau simbol apa? Boleh angkat tangan. Untuk input nama depannya pakai apa Bapak Ibu? Bisa bantu saya? Oke, Bu Prihatin? Pakai strip. Oke, terima kasih Bu Prihatin. Oke, untuk betul ya, untuk nama input nama penumpang depannya diawali dengan strip atau tanda minus atau biasa kita sebut dash ya. Dash, kemudian namanya misalnya Aryani / Desi MRS, misalnya seperti ini. Kalau misalnya untuk anak-anak berarti Des Herawati / Herawati MISS display C10. Ya, berarti kalau seperti ini berarti child 10 tahun. Kemudian satu lagi ada infant. Untuk infant seperti biasa depannya ada Des I garis miring, kemudian nama infantnya siapa. Misalnya Kusuma / Dewati MISS display I10. Berarti kalau I10 untuk infantnya 10 bulan. Ini untuk yang dewasa. Kalau perempuan yang sudah menikah berarti MRS. Misalnya saya tambah satu lagi. Oke, ini untuk yang laki-laki MR ya. Oke, kita atau saya akan coba input satu persatu nama ini di dalam sistem Saber. Artinya sama saja ya Bapak Ibu ya. Untuk entry-nya sama saja. Baik itu untuk input nama ataupun ambil sheet. Pertama saya masukkan nama penumpang pertama. Kemudian penumpang yang kedua. Berikutnya penumpang yang ketiga, yaitu child. Berikutnya penumpang yang infant. Oke, berarti ambil sheet sudah, nama juga sudah. Bila kita lihat langkah-langkahnya, berarti tadi kita input phone number. Untuk phone number sama, jadi baik di layar biru ataupun di Saber 360, itu sama depannya diawali dengan angka 9. Berarti 9, misalnya 62, 21, 27, 53, 53, 88.
Misalnya Saber Travel / nama tiketingnya, kemudian des A. Des A ada yang masih ingat Bapak Ibu? A ini apa? Bisa bantu saya? A ini apa Bapak Ibu? Boleh unmute yang tahu Bapak Ibu? Agent nih Gus. Oke, betul ya. Betul sekali. Terima kasih. A ini adalah agent atau berarti kita atau saya sebagai tiketing mau menginformasikan ke airlines bahwa ini adalah nomor telepon travel agentnya. Kemudian kalau nomor handphone berarti 9628 misalnya by Andre Des M ya. Sama, jadi baik di Sabre Workspace ataupun di Sabre 360 untuk kode belakang ini sama saja. Misalnya saya input satu persatu untuk phone number-nya. Mulai dari untuk phone number travel agent. Jadi ini ya Bapak Ibu, untuk sekarang nanti setelah upgrade inputnya di bagian atas, kemudian enter. Seperti biasa kalau berhasil akan muncul tanda bintang. Berikutnya untuk nomor handphone, saya input, saya enter, nanti akan muncul di sini nomor handphonenya. Berarti nama sudah, nomor telepon sudah. Saya lanjut ke time limit saber. Untuk time limit saber seperti biasa sama dengan di layar biru yaitu 7 TAW garis miring. Ya atau kadang pakai tanggal. Ya tapi kita pakai yang 7 TAW garis miring seperti ini. Seperti ini ya. 7 TAW garis miring untuk time limit saber. Enter. Berikutnya kita masukkan tanggal lahir child dan infant. Untuk tanggal lahir child dan infant, kenapa kita masukkan? Karena tadi di penumpang kita ada penumpang child dan juga penumpang infant. Untuk cara inputnya pun sama. Jadi untuk masukkan tanggal lahir child dan infant itu ada di Red Apps ya. Di sebelah kanan ada Helper Apps sama Red Apps. Kita pilih yang Red Apps, scroll ke bawah. Nanti di sini ada SSR child infant. Tinggal diklik saja di situ. Nanti akan muncul data child dan juga infantnya. Sama ya Bapak Ibu ya, sama dengan di Sabre Workspace, dan sama juga kalau di Sabre Workspace ketika boxnya tiba-tiba hilang tinggal klik saja di layarnya, nanti akan muncul untuk boxnya. Tinggal kita lengkapi tanggal lahirnya. Misalnya saya isi yang child. Kemudian di sini yang mangku misalnya penumpang 1.1, untuk yang infant dipangku oleh penumpang 1.1. Kemudian tanggal lahir infantnya, kemudian all segment, sama ya Bapak Ibu ya. Untuk tampilannya dan juga caranya pun sama. Kemudian tinggal diklik send saja. Sudah Oke, masuk. sudah. Tanggal lahir sudah. Kemudian setelah tanggal lahir sudah, yang terakhir tinggal di save. Untuk save seperti biasa receive from dulu, biasanya 6. Kemudian Andre / singkatan nama tiketingnya, kemudian enter, kemudian ER enter. Atau biasanya Bapak Ibu biasanya secara default kode bookingnya kan nggak muncul ya. Kode bookingnya biasanya di hidden, itu berarti setelah 6 Andre / initial display A enter. Ya sampai sini kalau misalnya yang kode bookingnya tidak muncul, tapi kalau yang bisa muncul kode bookingnya, melakukan request kode booking itu diganti dengan ER display A-nya. Misalnya saya coba input untuk save-nya, caranya sama. Enter, kemudian tinggal display A, enter. Nanti akan muncul rincian reservasinya atau PNR-nya. Ini saya simulasikan yang tidak muncul kode bookingnya. Ya, jadi kalau tidak muncul kode bookingnya, endingnya pakai display A. Sebenarnya untuk display A ini, ya kita bisa lanjut sampai SSR dan OC Bapak Ibu. Ya, atau untuk cek harga pun bisa. Jadi misalnya saya lanjutkan setelah display A, misalnya penumpangnya ingin tambah SSR berupa makanan ya, makanan spesial atau wheelchair. Itu
biasanya kan kita ambilnya dari helper apps, nanti ada PNR service. Ini yang berbeda Bapak Ibu ya. Mohon dicatat ya. Jadi untuk langkah-langkah membuat PNR sama, jadi yang tadi saya sampaikan itu sama, hanya untuk SSR dan OSI itu posisinya berbeda. Untuk cara menginput posisi SSR dan OSI itu sedikit berbeda. Berbedanya di mana? Jadi setelah sudah jadi kode bookingnya, ini saya simulasikan yang tidak jadi kode booking ya. Nanti yang bisa jadi kode booking pun langkahnya sama seperti ini. Jadi nanti untuk ambil SSR, untuk input SSR, biasanya ada di PNR service, tapi sekarang kita arahkan ke gambar koper di sebelah kanan. Jadi nanti kalau mau input SSR atau OSI, biasanya kalau untuk latihan ataupun lomba ya, lomba kompetensi siswa atau lomba lainnya, itu memerlukan SSR. Nah nanti setelah jadi kode booking atau sudah jadi reservasinya seperti ini, arahkan saja ke gambar koper di sebelah kanan sini. Di sini ada gambar koper, kita klik gambar kopernya, nanti tinggal pilih add to PNR. Karena kita mau menambahkan informasi lainnya di PNR kita. Jadi saya ulang ya, setelah jadi PNR-nya, kemudian pilih gambar koper, kemudian tinggal klik add to PNR. Nanti di sini akan ada pilihan, ada SSR dan lain-lainnya. Misalnya karena kita mau masukkan SSR, kita pilih SSR. Nah, nanti di sini ada pilihan special meal, wheelchair, ataupun informasi SSR lainnya. Karena tadi misalnya saya mau memasukkan special meal, saya pilih special meal. Kemudian nanti di bawah sini ada opsi untuk tipe special meal-nya apa. Kita bisa pilih di sini special meal-nya. Misalnya mau pilih Muslim meal. Di sini akan muncul Muslim meal. Tinggal kita pilih saja. Nah, nanti Muslim meal ini untuk segmen berapa? Apakah penerbangan berangkat saja atau pulang saja atau pulang pergi? Nanti bisa diklik di sini. Select all. Kemudian travelernya juga bisa dipilih. Misalnya penumpang pertama yang ingin memesan Muslim meal. Nanti kalau penumpang berikutnya mau pesan juga untuk special meal, bisa diklik plus di sini. Nanti tinggal pilih di sini apakah child meal untuk penumpang yang anak-anak itu bisa dipilih. Jadi itu ya Bapak Ibu. Nanti bila sudah semua, kita bisa klik add to PNR. Jadi itu untuk SSR dan OSI, itu posisinya setelah jadi kode booking nanti bisa pilih gambar koper di sebelah sini. Mungkin ada yang bertanya untuk ambil seat dan lain-lain apakah masih tetap sama? Untuk ambil seat misalnya mau pilih di jendela, di tengah, atau di lorong itu caranya sama. Ya, untuk caranya sudah pernah kami sampaikan juga ya, untuk entry-nya adalah 4G1 display. Ini untuk cara membuka seat map-nya. Misalnya saya coba tunjukkan 4G1 display enter. Nanti akan terbuka seat map-nya. Nah, bedanya nanti tampilannya seperti ini. Kalau biasanya kan kita harus input di masing-masing penumpang nomornya. Tapi sekarang di Cyber 360 nanti tinggal diklik saja di posisinya. Misalnya, oh penumpang pertama ingin di sebelah sini. Nanti tinggal diklik, otomatis sistem akan menuliskan. Penumpang kedua misalnya di sebelahnya. Penumpang ketiga di sebelahnya. Ya, kalau mau next flight berarti tinggal klik next flight, kan di penerbangannya pulang pergi. Nanti tinggal dipilih saja untuk penerbangan pulangnya mau posisinya di nomor berapa untuk seatnya. Ini sama untuk pulangnya, misalnya saya pilih ya, saya pilihkan seatnya. Misalnya penumpangnya mau di sini, penumpang pertama, penumpang kedua, dan penumpang ketiga. Misalnya saya pilihkan seperti ini untuk seat number-nya. Kemudian setelah pulang pergi terpilih semua, bisa klik save untuk menyimpan data tersebut.
Nanti kalau sudah terambil sheet-nya, bisa klik close untuk menutup sheet map-nya. Bila sudah diklik save, ya seperti ini akan muncul konfirmasi sukses. Nanti tinggal diklik close di sebelah yang tadi di samping save ya. Itu ada kolom close. Nanti sudah terambil sheet number-nya. Oke, seperti ini ya. Nanti bila sudah terambil semua, ya kalau memang yang bisa jadi kode booking bisa tinggal ini misalnya saya tunjukkan yang sampai ER. Ya, nanti kalau ER berarti akan muncul kode bookingnya. Sampai sini ada pertanyaan dulu Bapak Ibu? Oke, mungkin sudah terbiasa ya Bapak Ibu dengan entry-entry seperti ini. Berikutnya, bagaimana cara cancel PNR-nya? Ya, untuk cara cancel PNR masih tetap sama. Jadi entry-nya biasa ya XI seperti ini. XI enter. Nanti akan tercancel, tinggal di save. Berarti kan 6. Kemudian bookernya siapa? Slash singkatan enter. Kemudian nanti sampai ER bila sudah jadi kode booking. Jadi untuk cara cancelnya pun sama. Oke, jadi itu ya. Di sini saya menunjukkan bahwa cara untuk bookingnya sama, cuma yang tadi yang berbeda adalah bagian SSR dan OC. Itu nanti setelah jadi kode booking bisa pilih gambar koper, kemudian add to PNR. Kemudian masih di tampilan cyber saya. Misalnya ini saya ignore. Saya ulang lagi untuk cek jadwal 120 APR, CGK, HKG, NDGA, enter. Misalnya seperti ini. Nanti akan terbuka rute Jakarta Hongkong pakai Garuda. Tapi tampilannya kan ini tampilan yang lama ya, yang klasik. Sebenarnya di salah satu fitur di Cybernet 360 itu tampilannya lebih modern. Namun ada settingannya. Untuk cara settingnya itu Bapak Ibu bisa Ctrl G. Jadi CTRL plus G. Itu akan muncul box seperti ini. Saya ulang ya. Untuk memunculkan box seperti ini Bapak Ibu bisa Ctrl G. Mohon diingat ya. Jadi untuk memunculkan box ini Bapak Ibu bisa Ctrl G. Kemudian nanti di sini di bagian tengah ada response styling. Pilih saja graphical style. Ketika saya ubah posisi response stylingnya graphical style, kemudian OK, nanti responnya berubah. Ya, jadi seperti website seperti ini. Ya, ini salah satu fitur di Cybernet 360, itu tampilannya bisa dibuat lebih modern. Caranya tadi tinggal ke settingan, untuk cara membuka setting, itu Ctrl plus G, nanti akan terbuka. Kita fokus ke response stylingnya, nanti ada graphical dan classical. Kalau mau yang ada gambarnya seperti ini, ya yang lebih kelihatan modern dan juga seperti website, itu pilihnya graphical. Tapi kalau misalnya ingin kembali ke respon yang lama, tampilan yang lama, tinggal pilih classic style, nanti tinggal OK. Ya Bapak Ibu bisa Ctrl plus G, nanti tinggal pilih saja di respon stylingnya. Cuman untuk informasi saja, ketika Bapak Ibu setting graphical style, itu untuk penggunaan koneksi internetnya lebih berat ya, atau lebih besar. Artinya kalau misalnya koneksi internet di sekolahnya
lebih lambat itu kami menyarankan classic style, namun bila memang koneksinya cukup lancar itu bisa pakai graphical style supaya tampilannya lebih terlihat modern. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu terkait sosialisasi dan juga saya pemaparan tampilan terbaru? Ada pertanyaan Mbak Ira? Oke, saya cek di chat sepertinya tidak ada pertanyaan. Atau ada yang mau menyampaikan pertanyaan secara langsung, boleh Bapak Ibu? Boleh langsung unmute. Oke, boleh silakan Pak. Dengan Bapak siapa, maaf? Oh iya, Pak. Silakan Pak Ian, gimana Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oh iya. Betul, karena ya silakan. Betul Pak. Jadi oke, terima kasih Pak Ian atas pertanyaannya. Jadi memang betul kemarin karena ada perubahan aturan, jadi yang sebelumnya satu sign in bisa dipakai untuk semua PC, namun setelah terjadinya upgrade itu bolehnya satu PC. Makanya kemarin beberapa sekolah saya info bahwa baru bisa satu PC. Kenapa? Karena ada aturan baru bahwa satu sign in yang selama ini sudah dipakai bersama-sama dalam satu lab itu tidak bisa lagi dan harus dibuat banyak. Ya, makanya kemarin juga kita sudah kirimkan untuk list sign in-nya yang lebih banyak. Gitu. Gitu ya Pak ya. Jadi setelah ini bisa digunakan semua PC-nya. Namun setelah dilakukan implementasi. Oke, terima kasih. Apakah ada lagi? Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi. Untuk Bapak Ibu yang lain, apakah ada pertanyaan? Cukup? Oke. Mbak Ira, apakah ada pertanyaan? Mbak Ira di chat? Untuk di kolom chat tidak ada, Mas Bagus. Bapak Ibu silakan, kita lagi buka sesi tanya jawab. Kalau mau ada yang bertanya, boleh di unmute aja untuk mikrofonnya. Kayaknya enggak sih, Mas Bagus, silakan dilanjut. Oke, baik. Untuk materinya atau sosialisasinya sampai di situ saja Bapak Ibu. Kami tunggu untuk responnya atau feedbacknya seperti apa, apakah berhasil atau nanti ada kendala. Bila ada kendala, nanti bisa langsung isi saja form kendala yang sudah kami kirimkan. Nanti alamat email pengirimannya pun sudah tercantum di form tersebut. Selamat siang, Mas Bagus, izin bertanya. Oh iya, silakan Bu Reni. Itu untuk upgradingnya nunggu dari Sabre ya? Cyber. Untuk upgrade-nya boleh langsung diimplementasikan, Bu. Kemarin sudah kami kirimkan cara upgrade-nya. Jadi nanti boleh diteruskan kepada teknisi SMKN 1 Padherang ya. Ya. Jadi bisa diteruskan ke disampaikan ke teknisi untuk melakukan upgrade-nya. Cara upgrade-nya juga sudah kami sampaikan di video tutorialnya. Baik. Nah, ini Mas satu lagi Pak Bagus. Ya, silakan. Itu yang tutorial barusan kalau ada rekamannya di-share ya. Soalnya kan tadi ini di sini kecepatan. Kadang ada satu hal, dua hal yang kami harus sambil cek ke cybernya sendiri gitu loh, Mas. Oh iya. Nanti untuk meeting ini atau sosialisasi ini sudah kita rekam, nanti bisa kita share ke Bapak Ibu. Baik. Terutama pada Terima kasih, bagian yang Pak. reservasi tadi ya. Oke, sama-sama. Oke, Bapak Ibu yang lain, apakah ada pertanyaan lagi?
Di kolom chat ada dari Bu Darsini nih, Mas Bagus, ketika ada Oh ya boleh. trouble, ada satu, itu udah? Sudah, Oh itu silakan. sudah ya, oke, baik. Ada lagi mungkin Ibu Bapak silakan yang ingin Oh, ditanyakan. sorry itu belum, Mbak Ira. Belum. Ya. Iya nih, Bu Darsini tanya ketika ada trouble pada satu PC, berarti ketika ganti ke PC lain, ganti sign in juga ya? Untuk misalnya satu PC bermasalah, kemudian pengen ganti pakai sign in yang di PC trouble tersebut, ya. Jadi tetap pakai sign in tersebut. Misalnya nih di komputer A ternyata menggunakan sign in satunya 3 kali, misalnya 111, ternyata trouble di PC tersebut. Nah nanti satunya 3 kali tersebut, kalau memang tidak ingin digunakan di PC yang A tadi, boleh diganti ke PC yang B. Yang pasti nanti untuk PC A itu jangan digunakan untuk membuka cyber. Kenapa? Karena nanti akan terjadi error ketika dibuka dua-duanya. Ya. Jadi artinya ketika di PC A error, cybernya nggak bisa diinstalkan, langsung dipindah, berarti di PC A-nya itu di-ignore, artinya cybernya dihapus saja. Ya untuk cara hapusnya sudah ada di video tutorial juga. Jadi boleh digunakan ya Bu Prihatin ke PC yang lain. Yang pasti jangan digunakan bersamaan. Ada lagi Bapak Ibu? Mengulang Mas Bagus dari Iya, silakan Jaya Pak. Wisata. Silakan Pak Jadi Wahyu. untuk upgrade itu tidak ada teknisi ke sini ya, jadi cukup dari teknisi sekolah saja ya. Saya ulangi. Betul Pak. Nanti Oke, bila terima memang kasih. ada kendala, itu nanti isi formnya saja akan kami eskalasi ke teknisi, apakah perlu teknisi kita datang ke Jawis atau bagaimana ya, atau ke sekolah lain juga gitu. Oke, terima kasih. Tapi kemudian kalau misalnya kita bertahap itu boleh nggak Pak? Untuk proses migrasinya boleh bertahap Pak. Tapi kami sebenarnya seperti di awal tadi menyarankan 2 minggu, namun bila memang PC-nya belum ready atau seperti apa, itu tidak masalah. Oke, Rekomendasinya sih 2 minggu gitu sih. 2 minggu ya. Iya. Itu aja Mas Bagus, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Wahyu. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Ada nih dari Bu Widi, SMK 2 Pangandaran, setelah PC yang error diperbaiki atau install ulang, bisa dipakai lagi nggak sign in-nya di PC yang sama? Oke, terima kasih Bu Widi. Jadi kalau misalnya sudah dipindah di PC yang ini lanjutan dari Bu Prihatin sepertinya ya. Jadi ketika di PC A error, kemudian di PC A itu diperbaiki, diinstal lagi saja ya. Untuk caranya sama gitu. Atau bila nanti teknisinya bingung untuk cara installnya, nanti bisa menghubungi kami lagi gitu sih. Artinya bisa ketika PC-nya error terus diinstal ulang terus mau diinstal lagi bisa menggunakan sign in yang sama. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Cukup ya Bapak Ibu. Satu hal informasi yang kami berikan ya yang melalui email itu mohon dijaga kerahasiaannya karena memang sifatnya rahasia. Dan kenapa rahasia? Ketika itu digunakan oleh sekolah lain, nanti sign in tersebut misalnya nih di sekolah SMKA itu pakai sign in 111, misalnya 111, di sign in dengan Elena Yata sekian, dengan kode sekian. Itu ternyata dipakai juga atau Bapak Ibu sampaikan kepada sekolah SMKB. Ya nanti kalau misalnya sistem akan otomatis mendeteksi ketika dipakai di 2 sekolah atau di 2 PC, itu akan otomatis terblok, sign in-nya tidak bisa terbuka. Ya, jadi nanti harapannya untuk data yang kami berikan mohon dijaga, tidak disampaikan kepada sekolah lain, karena khawatirnya itu bisa menyebabkan sign in tersebut diblok oleh sistem secara otomatis dan tidak bisa digunakan lagi. Itu ya Bapak Ibu ya. Mohon kerjasamanya. Mbak Ira, cukup atau ada lagi? Pertanyaan Pak Mas Bagus. Pertanyaan. Oke, silakan Pak Wahyu ya. Kalau misalnya tadi terjadi seperti tadi yang Pak Bagus bilang itu di blok itu berarti
kita harus buka lagi ke cyber atau gimana? Itu nanti disampaikan ke kami dulu, akan kami konsultasikan ke teknisi untuk teknisnya seperti apa. Tapi mohon untuk tidak disampaikan kepada sekolah lain seperti itu. Nah, kalau ini jadi permasalahan juga kalau menurut saya ya. Itu kan sign in kan untuk satu. Kalau bagaimana kalau misalnya siswa itu kita sudah menjaga rahasia sekolah ini. Tapi ketika kita praktek misalnya siswa tahu tuh gimana? Siswa ini yang agak repot mungkin kayaknya. Biasanya sih Helen Ayatanya sih Pak. Helen Ayatanya yang aman sih. Nanti ada Helen Ayata itu sih yang memang harus dijaga sih Pak. Oh iya. Iya. Helen Ayata ya. Iya. Kalau Helen Ayata kan tidak akan bisa diakses oleh siswa. Tidak tahu posisinya di mana kalau di sistem. Gitu sih. Betul, kalau betul. sign in password mungkin bisa mudah diakses, tapi kalau Helen Ayata, nah itu yang lebih agak strict sih. Karena kalau Helen Ayatanya sampai terakses sekolah lain, itu nanti bisa diblok gitu. Iya. Oh, saya paham kan karena ada setiap itu ada lain ayatanya betul. Iya, ada kodenya. Hanya ini Mbak aja Pak Mas Bagus. Seandainya sign in itu dibawa sama siswa ke temannya itu kan bisa saja terjadi. Selama tidak siswa yang menerima itu, ya temannya itu tidak tahu cara instalnya, ya tidak masalah sih Pak. Tidak masalah ya. Iya, Yang karena penting kan main dia ayatannya itu yang tidak dikasihkan ya. betul. Itu aja Mas Bagus, terima kasih. Baik, Mbak Ira cukup? Oke, sudah Mas Bagus. Oke, baik. Silakan. Baik Ibu Bapak, jadi nanti nggak perlu khawatir ya untuk yang tadi videonya mau di-resend lagi, nanti akan kita resend. Silakan info saja siapa-siapa yang belum terima untuk video upgrade-nya ya. Jadi nanti akan kita resend kembali. Kemudian untuk sosialisasi ini juga kita ada videonya ya, nanti akan kita kirim ke Ibu Bapak. Oke, baik. Dengan berakhirnya materi yang sudah disampaikan oleh Mas Bagus, maka selesai sudah sosialisasi Cyber 360